Kasus penyalahgunaan narkotika seakan tak pernah habis. Meski sudah banyak memakan korban jiwa atau masuk penjara, terbaru jajaran Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung menangkap 4 tersangka pengedar narkotika yang juga merupakan residivis. Keempat tersangka itu adalah Benny dan Sabto, warga Kecamatan Teluk Betung Selatan, serta Dedi dan Rudi, warga Raja Basa Bandar Lampung. Mereka menjual narkoba kepada mahasiswa di sejumlah tempat kos di Bandar Lampung. Keempatnya ditangkap di berbagai lokasi bersama 5 tersangka pemakai yang merupakan langganannya. 9 tersangka itu ditangkap dalam kurun waktu 1 bulan dari berbagai wilayah di Bandar Lampung. Pemasok narkoba masih buron. Dari tersangka tersebut DB-nya ada sampai 5 gram. Memang pada saat penangkapan ataupun pengungkapan dari Satreskrim, memang rata-rata namanya pengedar itu sudah melakukan penyembunyian barang-barang BB ataupun diperjualbelikan, sehingga berdasarkan DPO ataupun target operasi yang sudah kita lakukan, target-target yang sudah kita lakukan berdasarkan informan, ya, baik dari masyarakat maupun dari Sat Narkoba. Polisi menyita 14 gram sabu-sabu dan alat hisapnya serta 6 gram tembakau gorila. Para pengedar narkoba dijerat pasal 112 dan 114 tentang kepemilikan narkotika dengan hukuman hingga 20 tahun penjara, dan para pemakai dijerat pasal 127 tentang penyalahgunaan narkoba dengan hukuman 5 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ujung jalur 2 Jalan Kebon 4 di Kelurahan Tanjung Senang, Kota Bumi, Lampung Utara rusak dan tidak bisa dilewati kendaraan. Jalan penuh kubangan layaknya tempat mandi hewan. Pengendara mobil tidak pernah lagi melewatinya karena khawatir akan terperosok atau bahkan terguling. Mereka memilih jalan di sebelahnya dan terpaksa melawan arah. Sementara pengendara motor memilih lewat di sisi jalan dan menggunakan halaman rumah warga untuk melintas. Lama ini. Udah pernah diperbaiki belum? Belum pernah. Terus kalau jalan rusak ini gimana untuk warga yang lewat? Ya nggak ada, lewat sebelah, kadang-kadang lewat sini hingkir. Gimana dari dulu itu kayak gitulah, udah kayak kolam renang kayak gitu. Oh, di sini. Kalau di sana iya, kalau kriminal, kalau sini dia bisa kecelakaan, rawan kalau kayak gini. Udah sering ya? Iya. Gimana orang lawan arah? Sudah 2 tahun jalan ini rusak tapi belum juga diperbaiki. Kalau bisa pemerintah ini dipikirin dulu tempat kami di jalur 2 ini, Pak. Mohon dibantu, udah lama kami di jalur 2 ini. Jadi kalau lewat sini gimana, Bang? Harus hati-hati apa gimana? Hati-hati, Bang, di sini nih. Karena banyak lubang, banyak juga motor-motor yang jatuh di sini. Kita nggak tahu. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki jalan karena menyebabkan kemacetan saat ramai kendaraan. Apalagi sejak jalan itu rusak, kerap terjadi kriminalitas seperti penodongan hingga pencurian motor. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Penderita bayi kurang gizi atau stunting di Bandar Lampung masih tinggi. Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN pada 2021, terdapat lebih dari 3.500 bayi yang menderita stunting atau 19,4%. Padahal Presiden Joko Widodo meminta kasus stunting di setiap daerah turun setidaknya maksimal di angka 14%. Untuk mencapai target sesuai instruksi Presiden, pemerintah Kota Bandar Lampung tahun ini akan lebih fokus mengatasi stunting. Targetnya tahun ini bisa turun di angka 16% dan di tahun 2023 sudah di bawah 5%. Pemkot Bandar Lampung mengalokasikan anggaran 4 miliar rupiah untuk mengatasi stunting tahun ini. Anggaran dibagi 2, yakni 2 miliar rupiah untuk kerja tim dan 2 miliar rupiah untuk pengadaan gizi. Polda Eva telah mengerahkan dari puskesmas turun ke lapangan untuk pendataan anak-anak untuk mengecek gizinya dan sekaligus juga ibu hamil. Mudah-mudahan dengan kita datang door to door ini bisa membantu pemerintah
Jakarta. Dan kalau kita targetnya kan 19 di atas, kalau ini 24 ya pusat, kita udah di bawah. Iya, nah kalau bisa mudah zero. Dan caranya seperti apa? Kita kerjasama ini. Tadi kan. Pemberantasan masalah stunting tersebut bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan generasi masa depan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi pada 1000 hari setelah kelahiran bayi. Kondisi itu berdampak jangka panjang hingga dewasa bahkan lansia karena pertumbuhan otak dan organ lain terganggu. Stunting bisa disembuhkan jika terdeteksi sejak dini. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengandalkan bantuan dana dari pusat untuk pembangunan daerahnya. Ini terungkap pada rapat paripurna pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun 2023 di DPRD Lampung Selatan Senin siang. Pada rapat ini, target pemasukan asli daerah atau PAD Lampung Selatan tahun 2023 sebesar 343 miliar rupiah. PAD berasal dari pajak kendaraan dan tempat usaha, retribusi bandara, pelabuhan, dan sektor wisata. Target PAD tersebut tidak sesuai dengan rencana pengeluaran belanja daerah yang mencapai 2,1 triliun rupiah. Sisa kekurangan belanja daerah sebesar 1,8 triliun rupiah mengharapkan transferan dari pemerintah pusat. Rencana belanja daerah itu disetujui oleh 8 fraksi. Telah membacakan rancangan surat keputusan DPRD Kota Lampung Selatan tentang persetujuan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2023. Untuk itu, saya tawarkan kembali, apakah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui? Dana 2,1 triliun itu akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur wilayah, peningkatan ekonomi, pemerataan pelayanan publik, dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menjanjikan perbaikan jalan di daerahnya akan selesai di tahun 2024. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.